tanggaku hancur karena orang ketiga wanita simpanan suamiku. Aku tak terima akan kubalas pelakor dan suamiku dengan penyesalan atas perselingkuhannya sampai menyesal dan hancur. Di sebuah pagi yang tampak seperti biasa, aku membuka mata dengan rasa tenang. Suara burung berkicau di luar jendela, dan aroma kopi yang diseduh memenuhi udara. Aku memandang ke arah suamiku, Reza, yang masih terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat damai, dan aku tersenyum kecil sambil mengusap lembut pipinya sebelum bangkit dari tempat tidur. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini hanyalah kedamaian palsu sebelum badai besar menghancurkan hidupku. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku sibuk menyiapkan sarapan untuk Reza dan anak kami, Dinda, yang berusia 5 tahun. Reza tampak seperti suami yang perhatian, mencium pipiku sebelum berangkat kerja, seperti yang selalu ia lakukan. Aku pulang agak malam, ada rapat dengan klien, katanya, sambil tersenyum. Aku percaya tanpa berpikir 2 kali. Namun, semuanya berubah ketika sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di ponselku beberapa hari kemudian. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat duniaku terbalik. Kamu tahu suamimu punya wanita lain? Aku terdiam membaca kalimat itu. Pesan itu tidak menyebutkan nama atau memberikan detail lainnya, tetapi rasa takut yang aneh mulai merayap di hatiku. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya candaan atau seseorang yang mencoba mengganggu. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih waspada. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik Reza, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ia masih suami yang penuh perhatian, ayah yang penyayang untuk Dinda, dan pria yang selalu membuatku merasa istimewa. Namun, pesan itu seperti racun di pikiranku, perlahan tapi pasti membuatku curiga pada hal-hal kecil. Hingga suatu malam, ketika Reza berkata ia harus menghadiri rapat mendadak dengan klien, aku memutuskan untuk mengikuti firasatku. Aku tahu di mana kantornya, dan aku memutuskan untuk mengeceknya. Dengan hati yang berdebar-debar, aku menyetir menuju kantornya, berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, harapanku hancur ketika aku melihat mobilnya diparkir di sebuah kafe kecil yang terpencil, bukan di kantor seperti yang ia katakan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dengan langkah gemetar, aku mendekati kafe itu, bersembunyi di balik pintu kaca untuk melihat ke dalam. Dan di sanalah aku melihatnya, duduk di meja dengan seorang wanita yang tampak jauh lebih muda dariku. Mereka tertawa bersama, dan tangannya menyentuh lembut tangan wanita itu di atas meja. Aku merasa duniaku runtuh saat itu juga. Rasanya seperti seseorang menancapkan pisau tajam ke dadaku. Aku ingin masuk dan menghadapi mereka, tetapi kakiku terasa seperti tertanam di lantai. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap dari kejauhan sambil menahan air mata. Ketika akhirnya aku pulang, aku merasa hampa. Aku tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Sepanjang malam aku hanya menangis tanpa suara, memikirkan bagaimana suamiku, pria yang aku percayai sepenuhnya, bisa mengkhianatiku seperti ini. Esok paginya, aku mencoba bersikap seperti biasa di depan Dinda. Aku tidak ingin ia tahu apa yang terjadi. Namun, aku tahu aku harus menghadapi Reza. Ketika ia pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. "Ada apa? Kamu kelihatan serius," katanya, mencoba tersenyum. Aku menunjukkan foto yang aku ambil di kafe semalam. Ia terdiam, wajahnya pucat seketika. "Apa ini, Reza? Siapa wanita itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Reza mencoba menyangkal, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. "Aku melihatmu dengan mataku sendiri. Jangan berbohong padaku lagi," kataku tegas. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia mengakui segalanya. Wanita itu bernama Sarah, dan mereka telah menjalin hubungan selama hampir 6 bulan. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat meninggalkanku atau Dinda, dan bahwa ia hanya terjebak dalam situasi itu.
Kata-katanya membuatku muak. Aku tidak peduli dengan alasannya. Yang aku tahu hanyalah bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padanya. Malam itu, aku memutuskan bahwa aku tidak akan diam saja. Aku bukan wanita lemah yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Aku akan membuat Reza dan wanita itu menyesali perbuatannya. Aku mulai dengan mencari informasi tentang Sarah. Dengan bantuan teman-temanku, aku menemukan akun media sosialnya dan bahkan alamat tempat ia bekerja. Ternyata, ia bekerja di sebuah butik mewah di pusat kota. Aku memutuskan untuk menghadapi wanita itu secara langsung. Ketika aku menemui Sarah di butiknya, ia tampak terkejut melihatku. Aku langsung mengatakan siapa diriku dan menuntut penjelasan darinya. Namun, yang membuatku semakin marah adalah sikapnya yang santai dan tidak merasa bersalah. Ia bahkan berkata, "Kalau suamimu mencintaimu, dia tidak akan datang padaku." Kata-katanya seperti bara api yang menyulut amarahku. Aku ingin meneriakinya, tetapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku hanya berkata dengan tegas, "Kamu pikir kamu menang? Lihat saja. Aku akan membuat kalian berdua menyesal." Dan aku menepati kata-kataku. Aku mulai merancang rencana untuk membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku tahu bahwa balas dendam tidak akan menghapus rasa sakitku. Tetapi aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Aku mulai dengan mengungkap perselingkuhan mereka kepada keluarga dan teman-teman Reza. Aku ingin ia merasakan malu yang aku rasakan ketika mengetahui bahwa suamiku telah mengkhianatiku. Aku juga menghubungi manajer Sarah dan memberitahunya tentang hubungan gelap mereka. Ternyata, butik tempat ia bekerja memiliki kebijakan ketat terhadap karyawan yang terlibat dalam skandal seperti ini, dan Sarah akhirnya kehilangan pekerjaannya. Namun, yang paling memuaskan adalah melihat bagaimana Reza mulai kehilangan segalanya. Reputasinya di tempat kerja hancur ketika berita perselingkuhannya menyebar, dan klien-kliennya mulai menjauh. Ia mencoba memohon padaku untuk memaafkannya, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku memutuskan untuk bercerai, meskipun itu bukan keputusan yang mudah. Aku tahu bahwa aku harus melindungi diriku dan Dinda dari dampak buruk perselingkuhan ini. Di tengah kekacauan ini, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah aku sadari ada di dalam diriku. Aku belajar untuk berdiri sendiri, tanpa bergantung pada Reza atau siapapun. Aku mulai membangun kembali hidupku, sedikit demi sedikit, sambil memastikan bahwa Dinda mendapatkan cinta dan perhatian yang ia butuhkan. Hingga suatu hari, Reza datang ke rumah dengan wajah yang penuh penyesalan. "Kesempatan itu sudah kamu sia-siakan, Reza. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku lagi," kataku. Beberapa minggu setelah perceraian kami disahkan, aku mulai merasakan beban yang perlahan-lahan terangkat dari pundakku. Aku telah memulai hidup baru bersama Dinda. Meskipun berat, aku mencoba memastikan Dinda tetap merasa bahagia dan tidak terpengaruh oleh semua kekacauan yang terjadi. Namun, satu hal yang terus terngiang-ngiang di kepalaku adalah ekspresi wajah Reza saat terakhir kali ia memohon kesempatan kedua. Sementara aku mencoba melanjutkan hidup, Sarah ternyata tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan cerita-cerita palsu di media sosial, menuduhku sebagai penyebab kehancuran hubungannya dengan Reza. Ia bahkan menulis bahwa aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, sehingga membuat Reza mencari kenyamanan di tempat lain. Hal ini membuatku marah sekaligus tertawa sinis. Bagaimana bisa seorang wanita yang merebut suami orang lain memiliki keberanian untuk memutarbalikkan fakta? Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Jika ia ingin memainkan permainan ini, maka aku akan memastikan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menang. Aku mengumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka, mulai dari foto-foto hingga percakapan yang secara tidak sengaja aku temukan di ponsel Reza sebelum kami bercerai. Dengan bantuan pengacara dan seorang teman yang paham hukum, aku memutuskan untuk menggugat Sarah atas pencemaran nama baik. Berita ini dengan cepat menyebar, terutama setelah aku memposting klarifikasi di media sosial.
Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang hanya menyerang balik. Jadi aku menyampaikan semuanya dengan tenang dan jelas. Kebenaran tidak perlu dibesar-besarkan. Tulisku di akhir postingan. Dalam waktu singkat, banyak orang mulai memihakku. Bahkan, beberapa teman Sarah sendiri menghubungiku secara pribadi, meminta maaf atas perilakunya dan memberikan informasi tambahan yang memperkuat kasusku. Sementara itu, Reza tampak semakin terpuruk. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia mulai mengalami kesulitan finansial. Aku mendengar kabar bahwa Sarah, yang awalnya mengaku mencintai Reza, mulai menjauh darinya ketika uangnya habis. Hal ini membuatku merasa sedikit puas, meskipun aku tahu bahwa rasa puas itu tidak akan membawaku kemana-mana. Suatu hari, Reza datang lagi ke rumah. Kali ini, ia terlihat jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Rambutnya yang biasanya rapi tampak kusut, dan matanya cekung seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Aku hanya ingin bicara, Amira," katanya dengan suara pelan. Aku memandangnya dengan dingin. Aku membiarkannya masuk, tetapi hanya karena Dinda kebetulan sedang bermain di halaman belakang bersama tetangga, dan aku tidak ingin ia mendengar apapun. "Apalagi yang ingin kamu bicarakan, Reza?" tanyaku sambil menyilangkan tangan di dada. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak punya alasan. Aku bodoh. Aku menyesal, Amira. Aku benar-benar menyesal, katanya, hampir menangis. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga kita, dan lebih dari itu, kamu menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu. Kamu pikir aku akan melupakan semua itu hanya karena kamu menyesal? Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar sadar aku salah. Sarah meninggalkanku, pekerjaanku hancur, dan aku kehilangan kamu dan Dinda. Aku kehilangan segalanya, katanya sambil menundukkan kepala. Aku ingin merasa iba padanya, tetapi aku tidak bisa. Tidak setelah semua yang ia lakukan. Kamu tidak kehilangan segalanya, Reza. Kamu yang memilih untuk melepaskan semuanya. Aku dan Dinda bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertaruhkan untuk permainan bodohmu. Jawabku dengan tegas. Reza mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan pahit itu. Aku hanya berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri, katanya sebelum pergi. Setelah kepergian Reza, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semua yang terjadi. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kemarahan. Aku harus melanjutkan hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Dinda. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada pekerjaan dan usahaku. Aku mulai membuka bisnis catering kecil-kecilan dari rumah. Dengan dukungan teman-teman dan keluargaku, bisnis itu perlahan berkembang. Aku juga mulai mengambil kursus memasak untuk meningkatkan kemampuanku. Namun, yang benar-benar mengubah hidupku adalah pertemuanku dengan seorang pria bernama Adrian. Ia adalah salah satu pelanggan setia cateringku, dan dari obrolan singkat setiap kali ia memesan makanan, kami mulai mengenal satu sama lain. Adrian adalah duda yang kehilangan istrinya karena kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Ia memiliki hati yang hangat dan perhatian yang tulus, sesuatu yang sangat aku butuhkan saat itu. Adrian tidak pernah mendesakku untuk menceritakan masa laluku, tetapi ia selalu ada untuk mendengarkan ketika aku memutuskan untuk berbicara. Ia juga sangat perhatian pada Dinda, sering mengajaknya bermain atau membantunya dengan tugas sekolah. Perlahan tapi pasti, aku mulai membuka hatiku lagi. Namun, aku tahu bahwa aku harus memastikan diriku benar-benar sembuh dari luka masa lalu sebelum melangkah ke hubungan baru. Adrian memahami itu, dan ia dengan sabar menungguku. Sementara itu, Reza tampaknya semakin tenggelam dalam penyesalan. Aku mendengar bahwa ia pindah ke kota lain untuk mencoba memulai hidup baru. Meski aku tidak lagi menyimpan dendam padanya, aku juga tidak merasa kasihan. Ia telah membuat pilihan yang membawa konsekuensi besar,
Dan ia harus hidup dengan itu. Di sisi lain, Sarah benar-benar menghilang dari hidupku. Setelah kasus pencemaran nama baikku menang di pengadilan, ia tidak pernah muncul lagi. Aku mendengar bahwa ia pindah ke luar negeri, mungkin untuk menghindari malu. Akhirnya, setelah hampir 2 tahun sejak semuanya dimulai, aku bisa mengatakan bahwa aku bahagia lagi. Rumah tanggaku yang hancur telah memberiku pelajaran berharga tentang kepercayaan, cinta, dan kekuatan. Aku tidak pernah menyangka akan melalui semua ini, tetapi aku tahu bahwa aku adalah wanita yang jauh lebih kuat daripada yang pernah aku bayangkan. Dan kini, sambil memandang Dinda yang tertawa bersama Adrian di taman, aku tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Kehidupan baru yang perlahan aku bangun tidak pernah sesederhana yang aku bayangkan. Meski segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik, di dalam hatiku, sebuah kegelisahan terus mengganggu. Terutama setelah semakin dekatnya hubunganku dengan Adrian. Aku merasa aneh. Seperti ada 2 sisi dalam diriku yang sedang berperang. Satu sisi merasa bahagia dan nyaman dengan Adrian, sementara sisi lainnya merasa takut dan ragu. Seperti aku sedang mengkhianati sesuatu yang lebih besar. Mengkhianati kenangan indah yang pernah kujalani bersama Reza. Adrian, pria yang baik dan penuh perhatian, telah memberi rasa aman dan bahagia yang aku sangat butuhkan setelah sekian lama hidup dalam kehancuran. Ia selalu ada untukku, memberi dukungan tanpa pernah meminta apapun sebagai balasannya. Ia juga sangat sabar menghadapi Dinda, yang kadang masih teringat dengan sosok ayahnya. Dalam setiap langkah yang aku ambil, Adrian selalu memberi ruang bagi Dinda untuk merasa nyaman, dan itu sangat berarti bagiku. Namun, kenangan tentang Reza tak pernah bisa hilang begitu saja. Meski kami sudah bercerai, meski aku sudah berusaha menghapusnya dari pikiranku, setiap kali aku melihat Dinda bermain dan tertawa, aku selalu teringat pada bagaimana dulu Reza sering bermain dengan Dinda di halaman rumah. Aku ingat bagaimana ia selalu memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa syarat, bagaimana ia berusaha menjadi ayah yang terbaik untuk Dinda, meski aku tahu kini ia telah memilih jalan yang berbeda. Rasa bersalah itu datang perlahan, seperti gelombang yang terus menerjang. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sudah siap untuk membuka hati lagi? Apakah ini benar-benar adil bagi Adrian, yang telah dengan sabar menunggu saat aku bisa menerima dan mencintainya tanpa bayang-bayang masa lalu? Adrian pernah bertanya padaku, Amira, apakah ada sesuatu yang masih mengganggumu? Kamu tahu aku tidak akan memaksamu untuk cepat-cepat membuka hati. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi aku juga ingin tahu apa yang kamu rasakan. Saat itu, aku hanya bisa tersenyum kecil dan menjawab, aku bahagia, Adrian. Benar-benar bahagia. Tapi di dalam hati, aku merasa ragu. Aku takut bahwa aku mungkin sedang berbohong padanya. Berbohong pada diriku sendiri. Semakin lama aku bersama Adrian, semakin jelas bahwa aku merasa bersalah. Tidak hanya karena aku masih terikat dengan kenangan tentang Reza, tetapi juga karena aku merasa seperti aku sedang mengkhianati Reza dengan menerima kasih sayang Adrian. Aku tahu, meskipun kami sudah bercerai, aku tetap memiliki hak untuk bahagia. Tetapi, ada bagian dalam diriku yang merasa seperti aku sedang melupakan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidupku. Di tengah konflik batin ini, ada momen tertentu yang membuat perasaanku semakin kacau. Saat aku berada di rumah sendirian, mengurus Dinda, aku menerima pesan singkat dari Reza. Pesan itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hanya kata-kata singkat yang membuat hatiku tercekat. Amira, aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Seketika, pikiranku berputar. Reza? Setelah sekian lama, aku tahu aku seharusnya tidak merasa apa-apa lagi. Aku sudah cukup sakit hati oleh perbuatannya. Tapi ada sesuatu yang tak bisa aku ingkari. Sebuah dorongan untuk mengetahui apa yang ingin ia katakan. Mungkin ini adalah rasa ingin tahu. Atau mungkin juga rasa penyesalan yang masih mengganggu hati kecilku.
Aku menghubungi Adrian untuk memberitahunya bahwa aku akan bertemu dengan Reza. Aku tahu ini mungkin akan membuatnya cemas. Tetapi aku ingin ia tahu bahwa aku akan selalu terbuka dan jujur dengan apapun yang terjadi. Adrian mendengarkan dengan tenang dan berkata, "Aku mengerti, Amira. Tapi ingat, kamu tidak harus melakukan ini jika kamu merasa itu bukan keputusan yang benar." Saat aku berjalan menuju tempat yang sudah kami sepakati untuk bertemu, perasaan campur aduk terus menghantuiku. Aku berpikir apakah ini keputusan yang tepat. Setelah apa yang Reza lakukan, apakah aku harus memberinya kesempatan untuk berbicara? Tapi, di sisi lain, ada sebuah bagian dari diriku yang merasa ia masih berhak untuk mendengar penjelasan langsung darinya. Meskipun aku sudah mencoba move on dan membangun hidup baru. Reza datang lebih dulu. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya masih memancarkan penyesalan yang mendalam. Ia tampak canggung, seolah takut jika aku akan menyalahkannya lagi. Kami duduk di sebuah kafe yang cukup sepi, dan ia mulai berbicara dengan suara pelan. "Aku tahu, mungkin kamu tidak ingin mendengarnya. Tapi aku benar-benar menyesal. Amira. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sadar aku telah mengkhianatimu. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan kamu, kehilangan Dinda, dan kehilangan diriku sendiri," katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Di satu sisi, aku ingin memaafkannya. Tetapi di sisi lain, aku merasa terlalu sakit untuk melakukan itu. Aku merasa marah, tidak hanya pada Reza, tetapi juga pada diriku sendiri karena masih merasa terikat dengan masa lalu. "Apa yang kamu ingin katakan, Reza?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku hancur. "Aku hanya ingin mengungkapkan penyesalanku," jawabnya. "Aku tahu aku telah menghancurkan rumah tangga kita. Dan aku tahu itu tidak bisa diperbaiki. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Suasana di antara kami terasa canggung. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mendapatkan jawaban. Tetapi ada bagian dari diriku yang merasa bahwa ini hanya akan membuka luka lama yang lebih dalam. Di satu sisi, aku ingin mendengarkan dan mencari kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya saat itu. Tetapi di sisi lain, aku takut jika itu akan mengguncang kedamaian yang sudah aku coba bangun. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Reza, aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dengan datang ke sini. Aku sudah memaafkanmu dalam hatiku, tetapi itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Aku sudah memilih jalanku, dan aku harus melanjutkan hidupku. Aku berharap kamu juga melakukan hal yang sama." Reza terdiam. Air matanya mulai mengalir. Tetapi kali ini aku tidak merasa iba. Aku hanya merasa kosong. Seolah semua perasaan yang pernah ada untuknya telah hilang begitu saja. "Aku mengerti," katanya pelan, suaranya serak. "Terima kasih, Amira, karena telah memberikan kesempatan untuk mendengarku. Aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi." Saat Reza pergi, aku duduk sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Rasa leganya datang perlahan. Tetapi di balik itu, aku merasa seolah ada luka yang belum benar-benar sembuh. Aku tahu bahwa aku harus benar-benar menerima masa lalu dan melanjutkan hidupku sepenuhnya, tanpa beban. Namun, perasaan itu tidak mudah untuk diatasi. Saat aku kembali ke rumah, Adrian menyambutku dengan senyuman hangat. Meskipun aku bisa melihat ada sedikit kekhawatiran di matanya. Aku duduk di sampingnya dan menceritakan apa yang terjadi. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menginterupsi. Setelah aku selesai bercerita, ia hanya mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Amira, kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku tahu kamu masih punya banyak hal yang harus kamu proses, dan aku akan ada di sini untuk mendukungmu," katanya, penuh pengertian. Tapi entah kenapa, perasaan aku tetap kacau. Dalam hatiku, aku tahu aku harus terus maju. Aku tahu,
Pada akhirnya, aku tidak bisa terjebak dalam masa lalu selamanya. Tapi setiap kali aku menatap Adrian, ada rasa takut yang menghantui. Apakah aku akan cukup bisa untuk sepenuhnya menyerahkan hatiku kepada seseorang yang baru? Apakah aku bisa mencintainya tanpa bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantui? Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Perjalanan ini belum selesai. Aku masih berperang dengan diriku sendiri. Malam itu, ketika Adrian menidurkan Dinda dan aku duduk sendirian di ruang tamu, pikiranku kembali mengembara. Meski tubuhku tampak tenang, pikiranku seperti tak pernah berhenti berlari. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu datang tanpa bisa aku tolak, tentang keputusan-keputusan besar yang telah aku ambil. Mengapa aku merasa begitu sulit untuk benar-benar melepaskan Reza? Meskipun aku tahu dengan pasti bahwa ia bukanlah orang yang tepat untukku lagi, mengapa aku merasa takut untuk membuka diri sepenuhnya pada Adrian? Padahal ia telah menunjukkan segala kebaikannya. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku harus memberi ruang untuk perasaan ini. Tidak ada yang bisa dipaksakan dalam urusan hati. Tetapi, justru itulah yang membuatku merasa terjebak. Aku selalu meragukan langkahku. Selalu bertanya apakah aku telah cukup kuat untuk melangkah maju atau justru hanya melangkah dengan rasa takut. Keesokan harinya, aku kembali menjalani rutinitas yang telah menjadi kebiasaanku. Mengurus Dinda, menjalankan bisnis catering yang semakin berkembang, dan sesekali berkomunikasi dengan Adrian. Semuanya terasa seperti roda yang terus berputar. Meski dalam hati, aku tetap merasa ada kekosongan yang belum terisi. Adrian, yang mulai menjadi bagian penting dalam hidup kami, masih menunjukkan kasih sayang yang besar. Ia selalu membuat waktu untukku, memberi perhatian yang aku butuhkan, tetapi ada rasa bersalah yang menyelubungi hatiku setiap kali aku memandangnya. Aku tahu ia layak mendapatkan cinta yang tulus. Namun aku merasa diriku belum cukup siap. Bagaimana bisa aku memberi sepenuh hati ketika hatiku masih terikat dengan bayang-bayang masa lalu? Suatu sore, setelah selesai mengantar Dinda ke sekolah, aku menerima telepon dari seorang teman lama, Liza. Kami dulu sempat berteman dekat. Tetapi setelah pernikahanku dengan Reza, kami sedikit menjauh karena kesibukan masing-masing. Liza mengajakku untuk bertemu, dan setelah memikirkannya sejenak, aku memutuskan untuk mengiyakan. Mungkin pertemuan ini bisa memberikan sedikit ruang bagi pikiranku yang terasa sesak. Kami bertemu di sebuah kafe yang nyaman, tempat kami biasa menghabiskan waktu berbicara tentang berbagai hal. Liza menyambutku dengan senyuman hangat, dan aku bisa merasakan ketulusan dari matanya. Setelah pesanan kami datang, Liza langsung berbicara tanpa basa-basi. Amira, aku tahu kamu mungkin merasa bingung dengan apa yang kamu jalani sekarang. Tentang Adrian dan tentang masa lalumu dengan Reza, kata Liza dengan suara lembut, tetapi penuh perhatian. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Seperti bisa membaca pikiranku, Liza melanjutkan, kamu adalah wanita yang luar biasa, Amira. Aku tahu kamu berusaha keras untuk melupakan semua yang terjadi, tetapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu merasa bersalah karena perasaanmu itu. Kamu tidak perlu terburu-buru dalam memilih jalanmu. Jangan merasa terjebak dengan harapan orang lain, apalagi dengan bayang-bayang masa lalu. Liza tampak begitu jujur dan penuh pengertian. Kata-katanya membuatku merasa sedikit lebih lega. Meskipun masih ada perasaan ragu yang menggelayuti hatiku. Tapi bagaimana kalau aku sudah terlalu jauh melangkah? Apa yang harus aku lakukan untuk berhenti merasa bingung? Tanyaku. Liza tersenyum lembut. Amira, hidup ini bukan tentang memilih antara dua pilihan yang ada. Kadang kita harus memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk merasakan apa yang kita inginkan, bukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu berhak untuk merasa bingung, berhak untuk merasa takut. Itu semua adalah bagian dari proses penyembuhan. Aku terdiam sejenak, mencoba menyerap kata-kata Liza yang terasa begitu dalam. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu fokus pada apa yang seharusnya aku lakukan, tanpa memberi ruang untuk diriku merasakan perasaan yang sebenarnya.
Aku merasa seolah aku sedang berlari dari perasaan-perasaan itu, berharap semuanya akan berlalu begitu saja. Terima kasih, Liza, kataku. Suaraku hampir serak karena aku merasa ada sesuatu yang mulai meleleh dalam diriku. Aku rasa aku memang terlalu keras pada diriku sendiri. Liza mengangguk dengan bijaksana. Kamu sudah melalui banyak hal, Amira. Jangan lupa bahwa setiap perasaan, setiap keputusan yang kamu buat, itu adalah bagian dari siapa kamu sekarang. Tidak ada yang bisa merampas itu. Kami menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan kami masing-masing. Meskipun obrolan kami terasa ringan, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku mulai berpikir bahwa mungkin, justru dengan memberi waktu untuk diriku sendiri, aku bisa menemukan jawaban atas perasaanku yang terpendam. Setelah pertemuan dengan Liza, aku mulai lebih sering meluangkan waktu untuk refleksi diri. Aku mulai menulis dalam jurnal, mencurahkan perasaan-perasaan yang tak bisa aku ungkapkan pada orang lain. Dengan menulis, aku bisa menenangkan pikiranku, mencoba menyusun semua perasaan yang berantakan. Namun, semakin aku mencoba memahami diriku, semakin aku merasa terjebak dalam kebingungan. Ketika aku melihat Adrian, hatiku bergejolak. Ia memberikan begitu banyak kasih sayang dan perhatian, sesuatu yang sangat aku butuhkan. Ia bisa menjadi sosok yang mampu melengkapi hidupku. Namun bayang-bayang Reza selalu hadir di setiap sudut pikiranku. Aku mulai merasakan keinginan untuk melupakan masa lalu dan benar-benar membuka hati untuk Adrian. Tetapi ada bagian dari diriku yang takut akan konsekuensinya. Malam itu, setelah Dinda tidur dan Adrian sudah kembali ke apartemennya, aku duduk sendiri di sofa. Pikiranku berkecamuk, dan aku merasa seperti berjuang melawan badai dalam diriku. Ada perasaan cinta yang mulai tumbuh untuk Adrian, tetapi juga rasa takut akan kehilangan bagian dari diriku sendiri jika aku sepenuhnya berkomitmen padanya. Aku takut jika akhirnya aku hanya menjadi bayangan dari diri yang sebenarnya, mencoba mencintai dengan perasaan yang terpecah. Aku menatap cermin di hadapanku, mencoba mencari jawabannya dalam diri. Di sana, aku melihat seorang wanita yang kuat, yang telah berjuang melewati banyak hal. Tetapi juga seorang wanita yang rentan, yang membutuhkan waktu untuk menyembuhkan dirinya sepenuhnya. Dan saat itu aku menyadari satu hal, aku harus memberi diriku waktu. Tidak ada yang salah dengan proses ini. Aku tidak perlu terburu-buru untuk memilih. Karena perasaan ini membutuhkan ruang untuk berkembang. Adrian layak mendapatkannya, dan aku juga layak mendapatkan kedamaian dalam hatiku. Namun, aku tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus melangkah dengan hati-hati, mengerti diriku, dan membiarkan diriku merasakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Perasaan itu tidak bisa dipaksakan, dan mungkin, hanya dengan memberi waktu dan ruang, aku bisa menemukan jawabannya. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan meskipun aku merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Liza, aku tetap merasa terjebak dalam dilema yang tak kunjung selesai. Kadang aku merasa seperti ada dua sisi dalam diriku yang saling bertentangan. Satu sisi yang ingin menyerah dan benar-benar melupakan masa lalu, membuka hati sepenuhnya untuk Adrian, sementara sisi lainnya merasa takut dan ragu, seolah-olah aku sedang meninggalkan sesuatu yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Adrian semakin menunjukkan dirinya sebagai sosok yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Setiap kali aku merasa lelah atau kebingungan, dia selalu ada untuk memberikan dukungan yang aku butuhkan. Dinda pun semakin dekat dengannya. Terkadang aku merasa cemburu melihat bagaimana Adrian bisa begitu dekat dengan anakku, sementara aku masih merasa terpisah dari perasaan yang sebenarnya. Seharusnya aku senang melihat hubungan mereka berkembang, tapi entah mengapa, ada perasaan aneh yang muncul, perasaan takut bahwa ini semua terlalu cepat, terlalu dalam, dan aku mungkin tidak siap untuk menerima sepenuhnya. Aku sering merenung, bertanya-tanya apakah ini wajar. Apakah semua orang yang berusaha membuka diri untuk cinta baru merasakan kebingungan yang sama? Terkadang, aku merasa bahwa hatiku sudah terlalu terluka oleh pengkhianatan Reza, hingga aku tidak bisa membuka diri sepenuhnya pada seseorang yang baru. Tapi di sisi lain,
Aku juga menyadari bahwa hidup terus berjalan, dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suatu sore, setelah menjalani rutinitas harian yang melelahkan, aku pulang ke rumah dan menemukan Adrian sedang duduk di ruang tamu, menunggu Dinda pulang sekolah. Ia tersenyum ketika melihatku, senyum yang selalu membuat hatiku sedikit lebih ringan. Dinda berlari ke dalam rumah, senangnya melihat Adrian. Momen itu begitu sederhana, namun entah kenapa, aku merasakan sebuah ketenangan yang datang secara perlahan. Adrian menatapku sejenak, seolah mengamati perubahan dalam diriku yang mungkin tidak bisa aku sembunyikan. "Amira, kamu terlihat lelah," katanya dengan lembut, mengusap rambutku yang sedikit kusut. "Apa kamu ingin berbicara? Atau mungkin kita bisa pergi makan malam bersama? Aku tahu kita jarang menghabiskan waktu berdua akhir-akhir ini." Aku memandangnya dan merasa sedikit cemas. Mungkin aku sudah terlalu lama mengabaikan kehadirannya, terlalu fokus pada pikiranku sendiri dan perasaan yang tak kunjung selesai. Aku hanya merasa bingung, Adrian, jawabku akhirnya, dengan suara yang sedikit pecah. Aku merasa aku tidak bisa benar-benar membuka hatiku sepenuhnya. Aku takut kalau aku terlalu cepat berlarian dari satu perasaan ke perasaan lain. Adrian tidak berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya memandangku dengan tatapan penuh pengertian. Ia kemudian meraih tanganku dengan lembut, mengusapnya pelan. "Amira, kamu tidak perlu terburu-buru. Aku mengerti bahwa hati tidak bisa dipaksakan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Tidak peduli seberapa lama waktu yang kamu butuhkan." Aku merasa terharu mendengarnya. Kata-katanya menyentuh bagian hatiku yang selama ini terpendam. Tetapi aku masih merasa ragu. Bagaimana bisa aku benar-benar membuka hati ketika aku merasa takut untuk melupakan masa lalu sepenuhnya? Tapi di sisi lain, aku tahu jika aku terus berlarut-larut dalam kebingunganku, aku hanya akan kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang mungkin sudah berada di depan mata. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengan Reza. Awalnya aku merasa sangat cemas dan ragu, tetapi aku merasa bahwa pertemuan ini penting. Aku harus bisa menghadapinya, setidaknya untuk memberikan penutupan yang selama ini aku cari. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang tak terlalu ramai, tempat yang cukup nyaman untuk berbicara. Saat aku duduk di hadapannya, aku melihat perubahan yang jelas dalam dirinya. Ia tampak lebih matang, lebih tenang, dan meskipun ada penyesalan yang jelas di matanya, ada sesuatu yang berbeda. "Amira, aku tahu aku sudah merusak banyak hal dalam hidupmu, dan aku tidak tahu apakah ada jalan untuk memperbaiki itu," kata Reza, suaranya serak. Aku menatapnya, mencoba melihat apakah ada kebohongan atau ketulusan dalam kata-katanya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Reza?" tanyaku, suaraku sedikit tegang. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Menyesal atas semua yang telah terjadi, atas semua keputusan buruk yang telah kuambil. Tapi yang lebih penting, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bisa lagi meminta maaf untuk hal-hal yang sudah terlambat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah berubah. Aku tak akan mengganggumu lagi, dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, entah itu dengan Adrian atau siapapun." Suasana sejenak hening. Aku merasa ada semacam penutupan dalam percakapan ini, meskipun ada rasa sakit yang masih terasa. Aku mengangguk perlahan. "Aku sudah memaafkanmu, Reza. Mungkin bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa perasaan benci atau marah lagi. Aku hanya ingin terus maju." Kami berpisah setelah itu. Dan meskipun ada perasaan yang sulit dijelaskan, aku merasa sedikit lebih lega. Mungkin itu yang selama ini aku butuhkan. Kesempatan untuk memberi maaf, bukan hanya untuk Reza, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kembali ke rumah, aku merasa sedikit lebih ringan. Setiap langkahku semakin mantap, meskipun kadang-kadang bayang-bayang masa lalu muncul. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, dan aku mungkin masih akan merasakan kebingungan dan keraguan.
Tetapi setidaknya aku mulai menemukan jawabannya. Adrian menungguku di ruang tamu, dan melihat ekspresi wajahku, ia bisa merasakan perubahan yang terjadi. Amira, kamu terlihat lebih tenang. Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya. Senyum lembutnya kembali menghangatkan hati. Aku duduk di sampingnya dan meraih tangannya. Adrian, aku ingin memberimu jawaban yang jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan aku masih butuh waktu untuk benar-benar membuka hatiku sepenuhnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku berterima kasih karena kamu ada di sini. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang kita punya. Adrian mengangguk, dan sekali lagi, ia menunjukkan kasih sayang yang tulus. Aku mengerti, Amira. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Malam itu, setelah menghabiskan waktu bersama Dinda, kami berdua duduk di teras rumah, menikmati malam yang tenang. Aku menyadari bahwa perjalanan ini, meski panjang dan penuh keraguan, adalah perjalanan yang harus aku tempuh dengan hati yang terbuka. Aku masih dalam proses, dan aku tahu itu. Tapi mungkin, pada akhirnya, itu adalah bagian dari penyembuhan. Menemukan kebahagiaan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan waktu, itu bisa datang. Dan mungkin, kebahagiaan itu memang ada di depan mata. Tapi aku harus memberi diriku kesempatan untuk menemukannya. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun aku merasa ada kemajuan dalam diriku, ketidakpastian masih menghantui setiap langkah. Setiap kali aku melihat Adrian, aku merasa ada ketenangan yang datang dengan keberadaannya. Tapi kadang-kadang, perasaan itu terasa begitu asing. Seperti aku sedang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang belum sepenuhnya bisa aku terima. Saat aku duduk di ruang tamu, memandangi Dinda yang sedang bermain dengan mainannya, pikiranku berkelana kembali pada masa lalu, pada Reza, pada kebahagiaan yang pernah kami rasakan bersama. Aku tahu bahwa perasaan itu sudah lama memudar. Tetapi bayang-bayangnya selalu muncul, membuat aku bertanya-tanya, apakah aku sudah benar-benar bisa melepaskannya? Dan jika aku melepaskan masa lalu itu, apakah aku bisa benar-benar membuka hati untuk Adrian? Aku sering berbicara dengan diriku sendiri, mencari jawaban atas kebingunganku. Mengapa hati ini masih dipenuhi keraguan? Mengapa aku masih merasa takut untuk mencintai sepenuhnya? Dalam benakku, ada pertarungan antara dua suara. Satu yang ingin aku lepas dari bayang-bayang masa lalu, dan satu lagi yang takut aku akan kehilangan bagian dari diriku jika aku terlalu cepat melupakan semuanya. Aku mulai merasa terjebak, seakan-akan aku berada di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang lama, yang penuh dengan kenangan bersama Reza, yang meskipun penuh luka, tetap memiliki tempat di hatiku. Dan dunia yang baru, yang membawa harapan dan kebahagiaan bersama Adrian, yang menawarkan sesuatu yang berbeda, yang lebih stabil, lebih tenang, tetapi juga penuh ketidakpastian. Ketika Adrian datang ke rumah kami beberapa hari lalu, aku merasa ada yang berubah dalam dirinya. Dia tampak lebih perhatian, lebih peduli, seolah-olah ia bisa merasakan perasaan yang tengah bergejolak dalam diriku. Tapi, di sisi lain, aku merasa tertekan. Setiap kali ia bertanya apakah aku sudah siap membuka hatiku sepenuhnya untuknya, aku hanya bisa menjawab dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menutupi kebingunganku yang semakin dalam. Malam itu, setelah Dinda tidur, aku duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang cerah. Angin sepau-sepau membuatku merasa sedikit lebih tenang, tetapi batinku tetap kacau. Aku memikirkan percakapan yang aku lakukan dengan Reza beberapa waktu lalu, pertemuan yang seharusnya memberikan penutupan, tetapi malah memperparah perasaanku. Aku merasa telah memaafkannya. Tetapi apakah itu cukup? Apa aku benar-benar bisa memaafkan semua yang telah terjadi? Atau apakah aku hanya menahan perasaan itu karena takut akan kehilangan sesuatu yang telah lama menjadi bagian dari hidupku? Aku menggenggam tangan, mencoba menenangkan diri. Aku merasa begitu lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional.
Perasaan itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap kali aku berpikir telah menemukan kedamaian dalam diriku, perasaan itu kembali muncul. Aku ingin percaya bahwa aku bisa bahagia dengan Adrian, tetapi ada bagian dari diriku yang terus bertanya-tanya apakah kebahagiaan itu akan benar-benar ada ataukah hanya ilusi belaka. Hari berikutnya, aku menghabiskan waktu dengan Adrian. Kami berjalan-jalan di taman bersama Dinda, berbicara tentang berbagai hal ringan, tetapi hatiku tetap terasa berat. Setiap tawa Adrian, setiap tatapan penuh kasih sayang yang ia arahkan kepadaku, seakan-akan semakin menambah beban di hatiku. Aku tahu ia ingin aku lebih terbuka, tetapi aku merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi jalanku untuk benar-benar membuka diri. Sore itu, setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu, dan Adrian kembali memulai percakapan yang membuatku semakin terpojok. "Amira," katanya dengan suara lembut, "aku merasa kamu masih ada sesuatu yang mengganjal. Aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku ingin kita saling terbuka. Aku ingin kamu tahu kalau aku di sini untukmu." Aku menundukkan kepala, menghindari tatapan matanya. Aku merasa seperti ada beban yang menekan dadaku. Dan meskipun aku ingin mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. "Adrian, aku tidak tahu," kataku, suaraku hampir bergetar. "Aku masih bingung. Aku merasa takut jika aku terburu-buru, takut jika aku salah membuat keputusan." Adrian menatapku dengan penuh perhatian, lalu menghela napas panjang. "Aku mengerti, Amira. Aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi kamu harus tahu, aku akan sabar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian." Aku merasa terharu, tapi juga semakin terpojok. Aku ingin menerima kasih sayangnya, tapi hatiku seperti terbelah antara ketakutan dan keinginan untuk percaya. Semua rasa takut itu datang begitu mendalam, membelenggu pikiranku. Setelah Adrian pergi malam itu, aku kembali merasa bingung. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, meraba-raba apa yang harus aku lakukan. Ada perasaan cinta yang mulai tumbuh untuk Adrian, tetapi itu bukanlah perasaan yang murni dan bebas. Itu terasa tercampur dengan rasa takut, dengan bayang-bayang Reza yang terus mengganggu. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran setan, antara perasaan yang saling bertentangan, antara rasa cinta dan rasa takut yang tak kunjung berakhir. Aku meraih jurnal yang sudah lama tidak aku buka. Aku menulis dengan tangan gemetar, mencoba melepaskan perasaan yang selama ini terkunci rapat dalam diriku. Setiap kata yang kutulis terasa seperti jeritan batin yang tak bisa kuungkapkan pada siapapun. Setiap kalimat menggambarkan kebingunganku yang semakin dalam. Aku menulis tentang bagaimana aku mencintai Adrian, tetapi juga merasa takut bahwa aku akan kehilangan diriku sendiri jika terlalu bergantung padanya. Aku menulis tentang Reza, tentang rasa sakit yang masih ada meskipun aku sudah mencoba melepaskannya. Aku merasa terjebak dalam sebuah dilema yang semakin membingungkan. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa aku harus memilih. Tetapi, entah mengapa, pilihan itu terasa semakin sulit. Apakah aku benar-benar bisa membuka hati sepenuhnya untuk Adrian? Ataukah aku hanya melarikan diri dari kenyataan yang pahit? Ataukah, pada akhirnya, aku akan memilih untuk melanjutkan hidup seorang diri, tanpa harus terikat dengan siapapun, mencari jalan untuk sembuh tanpa harus bergantung pada orang lain? Setiap kali aku berpikir telah menemukan jawabannya, perasaan baru muncul, menambah kebingunganku. Aku tahu aku harus menemukan kedamaian dalam diriku, tetapi itu tidak mudah. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berlawanan. Dunia di mana aku bisa membuka hati untuk cinta baru, dan dunia di mana luka lama masih menghambat setiap langkahku. Perasaan itu, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan keputusan yang mungkin salah, membuatku terjaga di malam hari, bertanya-tanya apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku dengan Adrian, dan meskipun perasaan batinku sedikit lebih tenang, kenyataan tentang Reza dan Liza
Si pelakor yang dulu begitu mengusik hidupku, masih menghantui pikiranku. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan mereka. Tapi terkadang, tanpa aku sadari, bayang-bayang mereka muncul kembali, menggali luka-luka yang belum benar-benar sembuh. Aku tahu, jika aku ingin benar-benar melanjutkan hidup, aku harus menghadapi kenyataan tentang apa yang terjadi di antara mereka. Pada suatu sore yang panas, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama. Rumah yang dulu aku dan Reza tempati bersama. Rumah itu kini kosong. Hanya ada kenangan yang membekas di setiap sudutnya. Aku ingin melihatnya lagi. Ingin merasa dekat dengan masa lalu yang telah banyak mengubah hidupku. Meski pada kenyataannya, aku tak pernah bisa benar-benar memaafkan apa yang telah terjadi. Saat aku membuka pintu rumah, aku merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh wajahku, membawa aroma kenangan yang seakan belum hilang sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu terasa asing. Tidak lagi memberikan rasa nyaman yang dulu aku rasakan. Semua furnitur yang pernah kami pilih bersama sudah tidak ada. Digantikan dengan benda-benda baru yang tidak ada hubungannya dengan kenangan lama. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu, dan di sana, aku menemukan surat yang terlupakan, surat yang mungkin pernah ditulis oleh Reza. Aku duduk di kursi, membaca surat itu dengan hati-hati. Tulisannya, meskipun sudah usang, masih menyimpan rasa sakit yang dalam. Itu adalah surat yang pernah ia tulis untukku, meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia lakukan, tetapi juga penuh dengan penyesalan yang tak kunjung sembuh. Membaca surat itu, aku menyadari betapa dalamnya rasa sakit yang ia rasakan, dan entah mengapa, itu membuatku merasa lebih kasihan padanya daripada yang aku rasakan sebelumnya. Namun, perasaan itu tidak bisa menghapus kenyataan yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah yang sekarang hanya menyisakan kenangan. Ketika aku melangkah keluar, aku melihat Liza sedang berjalan menuju rumah itu, tampak dengan langkah penuh percaya diri, seolah-olah rumah itu adalah miliknya. Melihatnya membuat dadaku sesak. Liza, wanita yang pernah menjadi musuh terbesar dalam hidupku, kini tampak begitu berbeda. Rambutnya yang dulu selalu tertata dengan rapi kini terlihat lebih lepas, seperti ada beban berat yang ia bawa. Aku tahu, meskipun dia tampak bahagia di luar, hatinya pasti tidak sekuat yang ia tunjukkan. Aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa dia adalah bagian dari kerusakan yang terjadi dalam rumah tanggaku. Liza, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. Kamu di sini. Liza menatapku dengan pandangan tajam, seolah-olah dia ingin menjauhkan diri, tetapi di matanya aku melihat ada sesuatu yang berbeda, penyesalan, atau mungkin hanya kebingungan yang sama seperti yang aku rasakan. Amira, jawabnya pelan, aku tidak ingin bertemu denganmu. Tapi, mungkin ini tak terhindarkan. Aku menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Liza? Kamu tahu, aku tidak ingin lagi membicarakan masa lalu, tapi aku rasa kita perlu berbicara tentang semuanya. Liza terdiam, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu, aku sudah merusak banyak hal. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi saat itu, semuanya berjalan begitu cepat. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku tahu, aku telah menghancurkan rumah tanggamu, dan aku merasa sangat menyesal. Mendengar kata-kata itu, aku merasa campur aduk. Penyesalan Liza terdengar tulus, tetapi aku tak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah salah satu penyebab hancurnya kebahagiaan yang pernah kumiliki. Kenapa? Kenapa kamu harus menghancurkan semuanya? Kenapa tidak bisa membiarkan kami hidup bahagia seperti dulu? Liza menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Aku merasa terperangkap. Aku tahu, itu bukan alasan yang baik. Tapi aku juga tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan diriku sendiri. Reza memberikan perhatian yang aku butuhkan, dan aku pikir aku akhirnya bisa menemukan kebahagiaan. Tapi ternyata, itu semua tidak seindah yang aku bayangkan.
Sekarang aku merasa seperti seorang wanita yang kehilangan arah. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata Liza. Meski aku ingin marah, meski aku ingin mengutuknya atas apa yang telah dia lakukan, ada perasaan lain yang muncul, perasaan kasihan. Liza, meskipun dia adalah orang yang telah merebut suamiku, tampaknya sama-sama tersesat dalam pencariannya akan kebahagiaan. Ada sisi lain dari dirinya yang aku lihat, sisi yang penuh keraguan dan rasa bersalah. Reza, apa yang terjadi padanya? Tanyaku pelan. Apakah dia benar-benar menyesal? Liza menatapku, matanya penuh kesedihan. Dia merasa kehilangan banyak hal. Amira, aku tahu dia tidak ingin melukai kamu. Tapi dia terjebak dalam perasaan yang sama dengan yang aku rasakan. Kami berdua membuat kesalahan besar, dan sekarang, kami harus menghadapinya. Aku bisa merasakan ada kejujuran dalam kata-kata Liza, meskipun aku tak bisa begitu saja melupakan semua yang telah mereka perbuat. Kamu tahu, Liza, kita semua punya konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kamu dan Reza harus menghadapi kenyataan ini, sama seperti aku. Tapi aku berharap kamu sadar, tidak ada kebahagiaan sejati yang datang dari merusak orang lain. Liza mengangguk pelan, tetapi tidak menjawab. Ada kesunyian yang dalam di antara kami, dan aku tahu, meskipun ada penyesalan, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kami berdua hanya bisa melanjutkan hidup kami dengan bekas luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Saat aku berbalik untuk pergi, aku merasakan angin yang bertiup lembut, membawa rasa lega yang sedikit demi sedikit menggantikan perasaan sakit. Aku tahu bahwa meskipun perjalanan ini masih panjang, aku harus melangkah maju. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan meskipun kenyataan itu pahit, aku harus menerima bahwa ini adalah jalan hidup yang harus kuhadapi. Liza dan Reza, meskipun mereka berdua adalah bagian dari kisah kelamku, kini berada di jalan mereka sendiri, menghadapi perasaan yang sama-sama kacau. Tapi bagi diriku, aku tahu bahwa aku harus terus melangkah, mencari kebahagiaan dengan cara yang baru, meskipun perjalanan itu penuh dengan kebingungan dan rasa takut yang belum bisa aku atasi sepenuhnya. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Liza, aku merasa seakan-akan hidupku masih terhenti di tempat yang sama. Setiap kali aku mencoba untuk melangkah maju, bayang-bayang masa lalu, termasuk Liza dan Reza, kembali mengusik pikiran dan hatiku. Namun, ada sesuatu yang terjadi dalam diriku, rasa lelah yang mendalam. Aku tahu aku harus menemukan cara untuk keluar dari lingkaran setan ini, tetapi entah mengapa, dunia seakan-akan menutup setiap pintu yang kutemui. Malam itu, aku terbangun dengan perasaan tercekik, rasa cemas yang tak bisa aku sembunyikan. Aku memutuskan untuk berjalan keluar, mencoba mencari ketenangan. Dinda sudah tertidur lelap, dan aku merasa kesendirian itu menggerogoti pikiranku. Ketika aku duduk di balkon rumah, angin malam itu terasa begitu dingin, seperti membawa seluruh perasaan kesakitan yang aku coba sembunyikan ke permukaan. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi keesokan harinya. Aku menerima sebuah pesan teks dari nomor yang tidak kukenal. Tanpa berpikir panjang, aku membukanya, dan ternyata itu adalah pesan dari Liza. Amira, aku minta maaf atas segala yang telah aku lakukan. Aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, sangat menyesal. Aku merasa hancur, Amira. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan. Aku terjebak dalam kesalahan yang tak bisa kuperbaiki. Apa yang telah aku lakukan kepada hidupmu, kepada keluarga kalian, adalah hal terburuk yang pernah aku perbuat. Aku tidak tahu bagaimana lagi untuk menghadapinya. Aku merasa kosong, seperti tidak memiliki tujuan hidup lagi. Jika saja aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Pesan itu datang begitu mendalam, begitu tulus, dan aku bisa merasakan setiap kata yang tertulis membawa beban yang berat di hati Liza. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, suatu penyesalan yang begitu dalam hingga hampir bisa mengubur setiap niat jahat yang pernah ia rasakan sebelumnya.
Aku membaca pesan itu berulang kali, dan meskipun perasaan marah yang dulu pernah menguasai diriku masih ada sesuatu yang lebih besar, rasa kasihan dan simpati, yang mulai muncul. Aku tidak langsung membalas pesan itu, melainkan duduk diam, memikirkan apa yang harus aku katakan. Di satu sisi, aku merasa perasaan Liza adalah bentuk penebusan yang tulus. Tetapi di sisi lain, aku tahu betul bahwa perbuatannya tidak bisa begitu saja dimaafkan. Perasaan campur aduk itu menggelayuti aku hingga sore hari, saat aku akhirnya memutuskan untuk menghubunginya. Aku mengetik balasan dengan hati yang penuh perasaan. Liza, aku tahu kamu menyesal, dan aku bisa merasakan penyesalan itu dari kata-katamu. Tetapi itu tidak mengubah apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah rusak. Aku hanya bisa berdoa agar kamu bisa menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Karena aku tahu, hidup tidak selalu memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan besar seperti ini. Setelah mengirim pesan itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang tertinggal. Tetapi aku tidak tahu apakah itu jawaban yang tepat. Liza adalah seorang wanita yang sudah hancur oleh penyesalannya sendiri. Aku bisa merasakan bahwa ia benar-benar hancur, lebih dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, aku bisa merasa kasihan padanya, tetapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan, tidak hanya kepada aku, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Liza datang menemuiku. Ia berdiri di depan rumahku dengan wajah yang kusut, matanya sembab karena kurang tidur. Dia tampak begitu hancur, tidak seperti wanita yang pernah aku kenal dulu. Seorang wanita penuh kepercayaan diri yang pernah mengganggu kehidupan rumah tanggaku. Kini, ia tampak rapuh, seperti seseorang yang sedang berada di ambang kehancuran. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah aku lakukan, kata Liza, suaranya serak, seolah-olah dia sudah menangis tanpa henti. Amira, aku merasa hancur. Aku merasa seperti sudah kehilangan segalanya. Reza, dia juga tidak lagi sama. Dia berubah sejak kejadian itu. Kami berdua seperti kehilangan arah. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu, tapi aku benar-benar menyesal. Aku terdiam, memperhatikan Liza yang kini tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang dulu ia tunjukkan, tidak ada lagi kebanggaan yang menutupi kesalahannya. Semua yang tersisa kini adalah seorang wanita yang hancur oleh penyesalan yang begitu mendalam. Aku bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang dengan perasaan yang berat, bahkan lebih berat dari yang aku bayangkan. Liza, kataku, berbicara pelan. Aku tahu kamu menyesal, dan aku bisa merasakan itu. Tapi tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Kamu dan Reza harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada penyesalan yang bisa mengembalikan waktu, dan kita semua harus belajar untuk hidup dengan itu. Liza menunduk. Wajahnya semakin terbenam dalam kesedihan. Aku tahu. Aku merasa terperangkap dalam kesalahanku sendiri. Aku berusaha untuk memulai hidup baru, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Reza sudah mulai menjauh. Kami berdua merasa terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan, dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa melihat betapa dalamnya penyesalan itu merasuk ke dalam dirinya. Liza bukan lagi wanita yang dulu mencoba merusak rumah tanggaku dengan penuh keyakinan. Kini, ia tampak seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Tidak hanya kehilangan cintanya pada Reza, tetapi juga kehilangan arah dalam hidupnya sendiri. Semua yang ia lakukan dulu kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangun darinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, lanjut Liza dengan suara gemetar. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Amira, aku sudah menghancurkan segalanya, dan aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Aku hanya ingin kembali ke masa lalu, ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Melihatnya seperti itu, aku merasa ada campuran perasaan di dalam diriku. Rasa marah, rasa kasihan,
dan bahkan rasa terharu. Tetapi, aku juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali untuk Liza. Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua perasaan itu, meskipun mengharukan, tetap tidak bisa menghapus luka yang dia sebabkan. Aku tidak bisa memberi kamu jawaban, Liza, kataku dengan suara berat. Kamu harus mencari jalanmu sendiri, sama seperti aku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa penyesalan saja tidak cukup. Kita semua harus belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatan kita, dan itu adalah hal yang paling sulit. Liza terdiam, menunduk, seolah-olah kata-kataku itu menyadarkannya lebih dalam lagi. Dengan hati yang penuh dengan kebingungan, aku melihat Liza pergi, meninggalkan aku dengan perasaan yang tak kunjung hilang. Meskipun aku merasa kasihan padanya, aku juga tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan bahwa penyesalannya tidak akan mengembalikan apa yang telah rusak. Waktu berlalu, dan meskipun perasaan-perasaan lama masih sering datang mengganggu, aku mulai belajar untuk menerima kenyataan. Hidupku telah berubah, dan meskipun itu bukan perubahan yang aku inginkan, aku tahu bahwa inilah bagian dari perjalanan yang harus aku jalani. Aku mulai menemukan kedamaian di dalam diriku sendiri, melepaskan semua rasa sakit yang sudah terlalu lama aku simpan. Suatu hari, beberapa bulan setelah pertemuanku dengan Liza, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Reza menghubungiku. Aku tak tahu apa yang membuatnya menghubungi aku setelah sekian lama, tetapi saat aku menerima telepon darinya, ada perasaan yang sulit untuk aku jelaskan. Ada ketegangan, ada kebingungan, tapi di balik semuanya, ada satu hal yang pasti. Ini adalah saat yang tepat untuk menutup babak lama dalam hidupku. Amira, suara Reza terdengar berat dan penuh penyesalan. Aku tahu ini mungkin tak akan pernah cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal atas segala yang telah aku lakukan. Aku hancur, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki semuanya. Aku telah kehilanganmu, kehilangan keluargaku, dan aku tak tahu bagaimana lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan besar yang telah aku buat. Aku terdiam beberapa saat, mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ada banyak sekali perasaan dalam diriku, antara amarah, luka, dan juga rasa kasihan. Tapi, yang lebih dominan adalah perasaan lega, karena akhirnya, Reza mengakui segala kesalahannya. Aku bisa mendengar penyesalan yang mendalam dalam suaranya, dan meskipun aku tidak tahu apakah ini akan mengubah apapun, aku merasa bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Reza, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku bayangkan. Aku tahu kamu menyesal, dan aku tahu betapa beratnya semua ini bagi kamu. Tapi ingatlah, kita tidak bisa memperbaiki masa lalu dengan hanya menyesali apa yang telah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan hidup, masing-masing dari kita, dan mencari kebahagiaan kita sendiri. Kamu harus menghadapi konsekuensimu, begitu juga aku. Tapi yang paling penting, kita harus belajar dari kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Aku mendengar napas panjang di seberang sana, dan ada keheningan sejenak. Amira, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku ke depan, tapi aku berjanji, aku tidak akan lagi membuat keputusan yang salah. Aku akan mencari cara untuk memperbaiki diriku. Aku bisa merasakan ada ketulusan dalam kata-katanya. Dan meskipun aku tidak bisa mengembalikan waktu, meskipun hubungan kami tidak akan pernah sama lagi, aku merasa sedikit lebih lega. Mungkin ini bukan tentang memaafkan atau melupakan, tetapi lebih tentang menerima dan melanjutkan hidup. Keesokan harinya, aku pergi ke taman, tempat yang sering aku kunjungi untuk mencari ketenangan. Dinda sekarang sudah tumbuh lebih besar, dan meskipun perjalanan kami penuh dengan kenangan pahit, aku bisa merasakan bahwa hidupku sedang bergerak menuju arah yang lebih baik. Aku duduk di bangku taman, menikmati angin yang sepau-sepau, dan memandangi dunia yang terus berputar. Di sana, aku berjumpa dengan Liza sekali lagi. Dia tampak berbeda, lebih tenang, lebih menerima. Ada kedamaian yang terlihat di wajahnya,
Meskipun masih ada rasa kesedihan yang tak bisa sepenuhnya hilang. Kami saling berpandangan, dan tanpa kata-kata, aku tahu bahwa kami berdua telah melalui perjalanan yang sama, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Liza akhirnya duduk di sampingku, dan untuk beberapa waktu, kami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada kenyamanan dalam keheningan itu, seolah-olah kami berdua telah menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku akan mencoba untuk memperbaiki hidupku, Amira, kata Liza akhirnya, suaranya lembut. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku berjanji, aku akan menjadi lebih baik. Aku tersenyum kecil. Kadang, kita harus melalui kesakitan untuk belajar menjadi lebih kuat. Apa yang telah terjadi, sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima dan melanjutkan hidup. Karena hidup selalu memberi kita kesempatan kedua, bahkan ketika kita merasa telah kehilangan semuanya. Kami duduk di sana bersama, dan meskipun tak ada kata-kata yang lebih lanjut, aku tahu bahwa kami berdua telah mulai menemukan kedamaian, meskipun tidak sempurna. Ada kebijaksanaan dalam kesedihan, dan ada kekuatan dalam belajar memaafkan, tidak hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah, menyadari bahwa meskipun perjalanan ini panjang dan penuh dengan rintangan, aku telah sampai di tempat yang jauh lebih baik. Aku telah belajar untuk menerima, untuk memaafkan, dan yang paling penting, untuk melanjutkan hidup. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kendali atas masa depan kita. Hidup bukan tentang seberapa banyak kita jatuh, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelahnya. Terkadang, luka yang paling dalam mengajarkan kita pelajaran terbesar. Dan dalam setiap penyesalan, ada kesempatan untuk memulai lagi, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Penyesalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedamaian yang sejati.